Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpajakan 2 dengan judul Perhitungan PPh untuk pasal 22, 23 dan 26. Materi pertama PPh pasal 23. Pemungut PPh pasal 23. Dalam hal ini, tidak semua pihak dapat memotong atau dikenakan PPh 23 saat menerima atau melakukan jasa. Pihak-pihak yang dapat memotong PPh 23 antara lain pemerintah, subjek pajak badan yang ada dalam negeri, pengguna jasa atau penyelenggara kegiatan, perwakilan dari perusahaan luar negeri, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Objek pajak jenis jasa PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua royalti, yang ketiga bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, yang kelima sewa dan penghasilan lain, dan yang terakhir imbalan untuk jasa teknik. Subjek pajak PPh pasal 23. Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri bisa WP orang pribadi atau badan. Yang kedua, bentuk usaha tetap atau BUT. Pengecualian PPh pasal 23. Tidak semua penghasilan dapat dikenakan PPh pasal 23. Berikut daftar pengecualian PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna, usaha dengan hak opsi. Dan yang ketiga, dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Tarif dan objek pajak PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh. Pasal 23 antara lain: yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21, jenis lain yang tercantum dalam PMK nomor 141 tahun 2015. Dan yang terakhir, wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif PPh pasal 23. Contoh perhitungan PPh pasal 23. PT A3 adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Pada Januari 2021, perusahaan melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh pasal 23 dengan detail sebagai berikut. Pembayaran terhadap royalti 3 orang perancang busana atau desainer, Pak Keli dengan NPWP 01444882123000, royalti sebesar 35 juta rupiah. Diana dengan NPWP 0188555524566000 dengan royalti sebesar 25 juta rupiah. Dan Indra belum memiliki NPWP dengan royalti sebesar 3 juta rupiah. Jadi perhitungan pajak penghasilan untuk PT A3 sebagai berikut. Untuk pembayaran royalti kepada desainer, Pak Keli 15% dikali 35 juta sama dengan 5.250.000. Diana 15% dikali 25 juta rupiah sama dengan 3.750.000. Indra 15% dikali 5 juta rupiah sama dengan 450.000. Mengingat Indra belum punya NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali 450.000 sama dengan 450.000. Berdasarkan perhitungan itu, maka Indra terkena pemotongan pajak sebesar 450.000 ditambah 450.000 menjadi 900.000. Setelah melakukan pemotongan pajak, perancang busana itu akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Bagian kedua PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26.
Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang diperlakukan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Pemotong PPh pasal 26 yakni badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain badan usaha tetap di Indonesia. Tarif dan objek pajak PPh pasal 26. Yang pertama, 20% bersifat final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Yang kedua, 20% dengan sifat final dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, 20% bersifat final dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Dan yang keempat, 20% bersifat final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu badan usaha tetap di Indonesia. Subjek PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka berikut individu atau usaha yang termasuk wajib pajak luar negeri. Yang pertama, individu yang tidak tinggal di Indonesia, individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan badan usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, individu yang tidak tinggal di Indonesia, individu yang bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui badan usaha tetap di Indonesia. Contoh perhitungan PPh pasal 26. PT XYZ mempunyai wakil di luar negeri yang mengasuransikan gedung bertingkat kepada perusahaan di dalam negeri tersebut dan melakukan pembayaran sejumlah premi di tahun 2000 dengan pembayaran sebesar 1 miliar rupiah. Maka perhitungan PPh pasal 26-nya adalah perkiraan penghasilan 50% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 500 juta rupiah. PPh pasal 26-nya 20% dikali 500 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Walau tak jarang juga jika perusahaan XYZ mengasuransikan gedung ke perusahaan Indonesia dengan melakukan pembayaran premi sejumlah 1 miliar, perusahaan dapat melakukan reasuransi ke perusahaan di negeri tersebut dan hanya perlu membayar 500 juta. Maka perhitungan PPh pasal 26-nya adalah perkiraan penghasilan neto sama dengan 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. PPh pasal 26 untuk PT XYZ adalah 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta rupiah, yakni dari 2% dikali 500 juta rupiah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.